Jadi yang di dalam produk adalah elemen yang tangible ya. Ya. Kemudian elemen jasa ya. Kemudian adanya peran intermediasi dan agensinya gitu kan ya. Jadi ini sebenarnya produk itu tidak bisa dikatakan berdiri sendiri ya, di tempat DTW itu sendiri begitu kan ya. Karena ini ada tiga komponen, elemen tangible, ada elemen jasa, dan ada peran agent itu sendiri gitu kan. Nah, artinya dari berangkat ya, kemudian ke tempat gitu, kemudian dia balik lagi. Nah, ini sangat mempengaruhi kepuasan eh, wisatawan itu sendiri. Kemudian selanjutnya instrumen evaluasinya, ya tadi sudah dipaparkan mungkin secara sepintas mengenai persepsi pengalaman biro wisata di sana, kemudian sikap dan harapan wisatawan itu gimana, kemudian faktor-faktor yang tidak bisa dikontrol atau uncontrollable itu sendiri, bagaimana begitu kan ya. Nah itu harus ada di instrumen evaluasi. Nah hasilnya ya atau produk dan jasa itu maka akan dilihat kepuasan wisatawan secara keseluruhan. Kemudian, kepuasan wisatawan secara parsial, termasuk juga ketidakpuasannya. Jadi, kepuasannya kita bisa ukur, gitu lah, faktor-faktor penyebabnya, komponen-komponen pendukungnya, kemudian ketidakpuasannya juga kita harus tahu sebenarnya. Nah, itu datangnya dari mana? Hasil daripada evaluasi itu sendiri, kan begitu kan, ya? Nah, sehingga kita bisa menentukan nanti bagaimana kita menyiapkan atau memperbaiki daripada objek wisata itu atau DTW itu menjadi DTW yang memang benar-benar kepuasan wisatawan itu tetap terjaga. Sehingga ini yang terakhir nanti membuat adanya sebuah repeater atau kembali datang gitu kan ya dalam eh, liburan berikutnya berkunjung gitu kan, karena mungkin karena waktu dia tidak sempat sampai eh, apa sampai selesai dia menikmati semuanya. Nah, oleh karena itu keterlibatan wisatawan dalam mengevaluasi berbagai faktor itu ya secara signifikan akan mempengaruhi kepuasan mereka. Maka faktor-faktor yang disebut itu ya, maka ada namanya satu, ada namanya keramahan masyarakat lokal ya. Ternyata keramahan masyarakat lokal ini menjadi penting ya dalam mempertahankan kunjungan wisatawan itu sendiri ya. Jadi keramahan masyarakat lokal yang kita sebut sebagai host gitu kan ya. Kemudian sikap karyawan terhadap wisatawan. Jadi di luar objek itu sendiri, sepanjang perjalanan itu bagaimana wisatawan diperlakukan, begitu kan ya. Jadi mungkin sebelum masuk objek, ternyata ada preman di pertigaan, begitu kan ya. Kalau mau nyebrang ke Trunyan itu misalnya, seperti terintimidasi, dia harus bayar boot, begitu kan ya. Kan dulu pernah ada kasus-kasus seperti itu kan ya. Kalau gitu enggak mau dibalikin lagi begitu kan ya. Jadi tinggal di sana di Trunyan begitu kan. Harus Anda bayar sekian gitu kan. Nah, ini kan kasus namanya kan begitu kan ya. Ya, jadi oknum-oknum tertentu gitu. Nah, ini yang disebut dengan apa? Keramahan daripada masyarakat lokal dan sikap karyawan terhadap wisatawan. Nah, masyarakat lokal ini adalah persepsi masyarakat setempat ya terhadap wisatawan dapat memicu ketidakpuasan dan menghalangi wisatawan kembali. Dagang ngacungnya misalnya memaksa ya, buy me sir gitu misalnya. One dollar begitu kan. Tapi dipaksa membeli $1 kan begitu misalnya ya. Nah, ini kan bikin waduh sekarang aja dah saya ke sini besok-besok nggak usah ya dipaksa begini begitu kan ya. Nah, itu namanya masyarakat lokal begitu kan ya. Kemudian sikap karyawan terhadap wisatawan. Jadi sikap karyawan terhadap wisatawan itu sendiri adalah bagaimana persepsi masyarakat setempat ya
secara positif misalnya terhadap wisatawan, dapat memotivasi wisatawan untuk mengunjungi destinasi yang sama. Ya, jadi karyawan itu mampu dia mempengaruhi ya pandangan wisatawan itu.